Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. In u'tiya syakara wa in muni'a sabara wa in zulima taba wastaghfara. Dan sifat-sifat seorang murid yang benar, seorang murid yang ingin sampai menuju Allah, ingin ma'rifah kepada Allah. In u'tiya syakara, jikalau dia diberi, dia bersyukur. Jadi bila dia dapat nikmat, dia bersyukur. Wa in muni'a sabara, dan jikalau dia ditahan, dia sabar. Di antara sifat murid yang benar, apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi, dia berterima kasih. Termasuk disuruh berterima kasih apabila diberi oleh kurang. Ada di dalam hadis Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Nah, jadi adab seorang murid lagi, bila diberi dia berterima kasih. Bila diberi manusia, terima kasih. Bila diberi Allah, bersyukur. Karena kata Nabi, barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Manusia yang nampak kelihatan membantunya, memberinya, menolongnya, dia kada berterima kasih. Apalagi Allah nang kada kelihatan. Nah, jadi di antara seorang murid yang baik, bila diberi, ia berterima kasih. Bila diberi manusia, tetangga, kawan, siapapun. Dan bila diberi Allah nikmat, bersyukur. Syukur sudah kita jelaskan ada tiga. Pertama, syukur bil lisan, yang kedua bil jihan, yang ketiga bil arkan. Ada syukur dengan lidah, ada syukur dengan hati, dan ada syukur dengan anggota badan. Nah, ini sudah panjang lebar tentang syukur itu. In muni'a sabara, jikalau dia ditahan, dia sabar. Ditahan artinya dia mengingini sesuatu, tetapi Allah belum memberi dia apa yang ia inginkan. Dia sabar. Dan hendaklah dia menganggap Allah menahan sesuatu itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Sebagaimana perkataan Ibnu Athaillah Askandari di dalam Hikam, ujar beliau, al-man'u ainul ata. Tegahan itu sebenarnya pemberian. Misal Allah menegah kita dari sesuatu yang kita inginkan, itu sebenarnya ada yang diberikan Allah yang lebih baik daripada itu. Nah, seorang murid apabila ditegah, dia sabar.
karena meyakini bahwa tegahan Allah itu sebenarnya sesuatu yang lebih baik daripada yang dia inginkan. Artinya hati ini kada amuk-amuk, kada dapat nang diinginkan lalu gelisah, kada dapat nang diinginkan hati ini kada tentram. Nah, bukan demikian seorang murid yang baik. Bila ditahan oleh Allah dari sesuatu yang dia inginkan, dia sabar. Wa in zulima wa in zalama taba wastaghfara, dan jikalau dia melakukan satu kezaliman, dia taubat dan memohon ampun. Jadi seorang murid itu tidak terjamin tidak melakukan kesalahan. Jadi seluruh manusia kecuali Rasulullah semua ada indikasi semua bisa melakukan kesalahan, termasuk seorang murid, orang yang hendak menuju Allah. Tetapi in zalama taba wastaghfara, jikalau dia melakukan kezaliman, dia bertobat dan memohon ampun. Artinya dia tidak israr, tidak mengakali terus menerus. Malik bin Dinar, seorang aulia Allah, berkata, ujar beliau, innal khataya, sesungguhnya kesalahan itu telah digantungkan fi a'naqir rijal, di leher manusia. Artinya manusia itu diciptakan ke dunia, diturunkan ke dunia, itu sudah memang bakal melakukan kesalahan. Ujar beliau, innal khataya, sesungguhnya kesalahan itu digantungkan di leher hamba qabla ayyukhlaqu, sebelum mereka diciptakan. Artinya dalam ilmu Allah manusia ini memang bakal melakukan kesalahan. Tetapi innal halak, sesungguhnya orang yang binasa, al israr alaih, orang yang terus menerus melakukan kesalahan. Jadi semua orang itu bakal melakukan kesalahan. Fal halaku minal halak al israru alaihi, maka binasa daripada orang yang binasa yaitu orang yang mengekali, kada mau ampih. Nah, itu nang binasa. Ada hadis Nabi lagi, kulukum khata, seluruh kalian khata, melakukan kesalahan. Wa khairu khatai, dan sebaik-baik orang yang salah, mantaba, orang yang taubat. Jadi semua orang melakukan kesalahan. Ada lagi apa? Al-insan mahal khata wan nisyan, manusia tempat salah dan lupa. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu memang dari tabiat kita sudah. Misal kawan melakukan kesalahan, itu memang manusia, kecuali berkawan dengan malaikat. Bini melakukan kesalahan, wajar karena manusia. Jadi itulah kita kada boleh mempunis seseorang itu neraka, kada boleh mempunis seseorang celaka, karena dia masih dalam perjalanan. Jadi selamat tidaknya seseorang itu pada akhir hayat kena. Innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal yang dinilai, yang dapat diketahui itu bil khawatim, ketika penutup. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kalau di perjalanan itu sudah pasti melakukan kesalahan, itu pasti.
Karena kesalahan itu digantungkan di leher hamba sebelum mereka diciptakan. Artinya ketika turun ke dunia pasti melakukan kesalahan. Fal halaku minal halak, maka yang binasa di antara orang-orang binasa al israr, orang nang kadeba empihan terus menerus. Kulukum khata, seluruh kalian kata Nabi salah, melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang tobat. Nah, seorang murid apabila dihadapkan dengan melakukan kezaliman, dia tobat dan memohon ampun kepada Allah. Para wali mereka dahulu juga banyak yang dari kalangan orang-orang yang ahli maksiat. Malik bin Dinar, Fudail bin Iyad, siapa? Utbatul Ghulam. Itu orang-orang nang dahulunya itu ada nang perampok. Fudail bin Iyad itu perampok dahulunya. Kemudian beliau menjadi ulama besar. Malik bin Dinar pemabuk, polisi kerajaan. Jadi kesalahan itu memang bakal dilakukan oleh manusia, dan Allah senang apabila manusia itu sesudah melakukan kesalahan mereka tobat, merintih, mengakui kesalahan, mengaku bahwa diri lemah, mengaku bahwa diri hina. Allah senang itu. Makanya ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Allah sangat senang terhadap orang yang taubat melebihi daripada senangnya seorang yang musafir tiba-tiba di tengah jalan kehilangan bekal. Ini musafir di tengah padang pasir, tidur, tiba-tiba hilang semua barang bawaannya, minumannya hilang, makanannya hilang, hartanya hilang. Ketika dia putus asa, tertidur. Sesudah tertidur, kata Nabi, dia bangun, tiba-tiba barang dagangannya, hartanya, makanannya, minumannya ada di sampingnya. Lalu dia kesenangan, sangat bahagia, sampai-sampai berdoa atas Allah, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhan Engkau. Saking senangnya berdoa atas Allah. Ujar Nabi, Allah lebih senang daripada orang itu ketika mendapati hambanya melakukan kesalahan dan bertobat. Ada lagi hadis Nabi, jikalau di suatu kampung semua tidak ada yang melakukan maksiat, maka Allah musnahkan kampung tersebut dan Allah ganti dengan penghuni yang ada melakukan maksiat kemudian tobat, merintih kepada Allah. Allah senang mendengar rintihan kita itu. Allah senang mendengar ketika kita mengakui kesalahan, ketika kita mengaku kelemahan, ketika kita mengakui diri kita hina. Itu nang disenangi Allah. Jadi seandainya satu kampung itu semua kadang-kadang melakukan maksiat, Allah binasakan itu kampung. Allah ganti penghuninya dengan ada orang yang melakukan maksiat kemudian tobat, ada melakukan maksiat kemudian tobat, karena Allah senang dengan orang yang bertobat. Jadi seorang hamba, seorang murid, in zalama taba wastaghfara, jikalau dia melakukan kezaliman dia taubat dan memohon ampun. Lebih-lebih lagi tadarru indas sahar, ketika waktu sahur, ketika subuh jam 3, nah kita tadarru
Tadarru itu artinya meratap, merendahkan diri, mengakui kehinaan. Itu Allah paling senang. Makanya di dalam kitab Azkar Imam Nawawi disebutkan di situ dawaul qalbi khamsatu asya'a. Pengobat hati itu ada 5. Nah, di antaranya tadarru indas sahar, meratap, mengakui dosa ketika waktu sahur. Nah, itu termasuk obat hati. Kan ada 5 tuh, qiraatul Quran, bitadabbur, khilaul batni, mengusungkan perut, mujalisatu sholihin, sekedudukan dengan orang saleh, tadarru indas sahar, meratap ketika waktu sahur. Wa in zulima afa wa ghafara, dan seorang murid yang benar apabila dizalim afa, dia memaafkan, wa ghafara, dan memberi keampunan. Apabila dizalim dia memaafkan dan mengampuni orang minta maaf. Artinya kada membalas, orang menzalim dia maafkan. Ini wali Allah itu seperti itu. In zulima afa wa ghafara, jikalau dizalim memaafkan dan mengampuni. Dan apabila seorang murid itu dizalim, itu ada harapan dia menjadi orang besar. Iza aradallah ayyudhiba 'abdan qayyadalahu man yazlimu. Apabila Allah mempersiapkan kepada seorang hamba bakal diberi Allah perkara-perkara mulia, orang ini hendak diberi Allah ma'rifah, orang ini hendak diberi Allah kedudukan yang tinggi, orang ini hendak diberi Allah ilmu laduni, orang ini hendak diberi Allah ilmu mawahib macam-macam. Qayyadalahu man yazlimu, Allah kaitkan, Allah hubungkan terhadap orang yang menzalim dirinya. Artinya orang yang hendak dimuliakan Allah, dikirim Allah orang untuk menzalim orang itu. Jadi orang-orang besar dahulu itu pasti diganggu orang, dizalim orang macam-macam. Karena sunnatullah, apabila Allah hendak memberikan perkara mulia kepada seorang hamba, Allah kirim orang yang mengganggu. Namun kada ada diganggu, kada ada ujian, itu aja. Ini bila ada sudah nang mengganggu, ada nang menzalim, itu tanda orang itu diperhatikan Allah. Namun kada ada nang mengganggu, menzalim, kada ada ujian. Ibarat sekolah itu mendaftar nyar mengisi formulir. Kita tuh misal hendak mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, suluk, riyadhah, macam-macam kita latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada ujian, rizki misal agak sempit daripada biasa. Dahulu waktu nakal rizki ini luas. Tiba-tiba pas sudah hendak mendekat kepada Allah, kawan kalau itu memahirani lagi, rizki sempit, banyak ujian. Itu tandanya kita sudah diterima oleh Allah. Ibarat sekolah, berarti diuji sudah, berarti diterima sudah orang ini. Kalau kada ada ujian itu mendaftar nyar. Orang tuh mengisi formulir nyar adalah diuji, kan ada diuji. Ibarat sekolah itu mendaftar nyar. Tapi bila kita sudah masuk hendak mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba datang ujian macam-macam. Dari arah sebelah sana ujian, dari keluarga ujian, dari anak bini ujian, dari kawan dekat ujian, dari bos ujian.
Itu tandanya kita mulai diperhatikan Allah. Kada ada ujian sama sekali, itu mendaftar aja nyar belum diterima lagi. In zulima, jikalau dizalim, afa wa ghafara, dia memaafkan dan mengampuni. Yuhibbul humul wal istitar, dia mencintai tidak terkenal dan tersembunyi. Seorang murid dia senang, dia itu humul, kada terkenal dan tertutup. Kenapa? Karena kalau terkenal itu bisa terganggu dalam melakukan wazibah, melakukan wirid, melakukan amalan-amalan terganggu. Makanya seorang murid yang siddiq yuhibbul humul wal istitar, senang tersembunyi, kada terkenal. Ini seorang murid. Kalau orang yang sudah wasil, orang yang sudah sampai, kada ada hubungannya itu. Hendak terkenal kayaknya, hendak mastur kah, diserahkannya kepada Allah. Artinya dia terkenal, kada akan mengganggu dia dengan Allah. Kemudian dia tersembunyi, apalagi kalau dia sudah wasil, sudah sampai, sudah ma'rifah. Kalau masih murid, baru orang nang hendak menuju Allah, baru menjalani suluk, harus hubbul humul, harus senang kada terkenal. Yuhibbul humul wal istitar, dia mencintai ketidakmasyhuran dan ketersembunyian. Bagi muridnya ketujuh kada dikenal orang. Namun sudah jadi wali, terserah hendak terkenal kah, hendak humul kah, hendak masyhur kah, kada mengapa. Sudah jadi wali, belum jadi wali ini terganggu karena ibadah terganggu. Apalagi orangnya pujungan berdahulu masyhur, kayak akan loh kayaknya. Wa yakrahu zuhur wal istihar, dan dia tidak senang kenampakan dan keterkenalan. Kada senang masyhur, kada senang terkenal. Lisanahu an kulli ma la ya'nihi mahzunun, lisannya dari tiap-tiap sesuatu yang tidak bermanfaat, mahzun, tersembunyi. Jadi lisan seorang murid yang benar hanya berputar kepada tiga. Perkataan itu ada yang diwajibkan, ada yang disunnahkan, ada yang dibolehkan dan bermanfaat. Seorang murid perkataannya cuma berputar dari tiga macam ini. Perkataan yang wajib, banyak perkataan wajib, baca Fatihah bacaan, atau menasihati kemunkaran yang dia lihat. Perkataan yang wajib, perkataan yang sunat, dan perkataan yang boleh dan bermanfaat. Ada yang boleh tapi kada bermanfaat. Nah, jadi seorang murid itu kada ada perkataannya yang haram, perkataannya yang makruh, perkataannya yang boleh tapi kada bermanfaat. Nah, seorang murid itu kada berputar di situ. Jadi lisan seorang murid, lisanahu an kulli ma la ya'nih mahzunun, lisannya dari tiap-tiap yang tidak bermanfaat, mahzun, tersembunyi, artinya kada dia gunakan. Wa qalbahu ala taqsirihi bi ta'ati rabbih
hati seorang murid atas kekurangan pada taat kepada Tuhannya, dia merasa sedih. Jadi hatinya terhadap sesuatu ketaatan yang kurang sedih. Misal ia melakukan ketaatan, suatu saat dia terlambat, suatu saat dia tidak bisa mengejar, sehingga dia tidak mampu hari itu mengerjakan amalan yang biasa ia kerjakan, akhirnya sedih. Walhasil kepada sesuatu yang kurang daripada taat kepada Allah sedih, hatinya kurang khusyuk dalam beribadah, kadakawa khusyuk sedih dalam beribadah, adab-adabnya kada dikerjakan sedih, sunah-sunahnya ketinggalan sedih. Jadi seorang murid hatinya terhadap sesuatu yang kurang daripada ketaatan kepada Tuhan merasa sedih. Misal orang lain kawa menuntut ilmu, inya kada kawa, hatinya kada ada sedih sama sekali. Ini orang kada beruntung. Inya kada berjamaah sembahyang, kada merasa itu satu kerugian. Inya kada kawa menuntut ilmu, itu kada merasa satu kerugian. Maka orang ini ciri kada beruntung. Jadi seorang murid yang siddiq, orang yang benar-benar hatinya hendak menuju Allah, selalu sedih terhadap sesuatu yang kurang daripada ibadah taat kepada Tuhan. La yudahinu fiddin, seorang murid yang benar dia tidak khawatir, dia tidak berpura-pura dalam agama. Ada khawatir, misal yudahin nih kayak ini, kalau melakukan ini orang kada ketuju kayaknya, padahal menurut agama baik, cuman takutan kalau orang kada senang, khawatir, nah itu kada boleh gitu. Mun aku kayak ini, nah kayaknya orang kada senang, padahal baik menurut agama, padahal baik menurut syariat, lalu kada wani melakukan, akhirnya berpura-pura, nah itu kada boleh. Wala yurdil makhlukin bisuhti rabbil alamin, dan seorang murid yang benar dia tidak mencari keridhaan makhluk dengan kemurkaan Tuhan. Ini biar aja Tuhan marah, nang penting makhluk senang, pada mau gitu. Seorang murid yang benar dia tidak mencari keridhaan makhluk dengan sesuatu yang dimurkai Allah. Kan ada orang ketika dihadapkan kepada dua hal, bila digawe ini menurut agama kada baik, cuma orang ketujuh. Bila ditinggalkan menurut orang, walhasil dia mencari ridha makhluk dengan kemurkaan Tuhan, kada boleh itu. Misal di kampung itu, di suatu kampung itu, semua orang ini bepengantinan, misal bepengantinan, bila kada bailikton nang artis nang membuka aurat tuh, nah orang marah, orang kampung nang lain kada senang, lalu bingungnya nih, amun aku beracara ini orang senang,
Cuma Allah kada senang. Tapi bila aku kada melakukannya, orang kampung kada senang. Nah, seorang murid yang benar ia memilih keridaan Allah daripada keridaan manusia. Misal orang kampung ada ketujuh, bilanya kada melakukan. Misal di kampung itu ada acara-acara adat yang mana adat itu bertentangan dengan syariat. Contoh, kalau kami di Banjar biasa pengantin tuh memandi-mandi, dan memandi-mandinya di tengah orang, aurat kelihatan. Adatnya seperti itu dan dilakukan itu. Tapi menurut syariat kada benar. Memandi-mandinya orang melihat, nang lain mahram melihat, aurat kelihatan. Nah, orang nang benar inya kada hendak mencari keridaan makhluk, inya mencari keridaan Allah. Kada usah. Adat itu boleh dilakukan dengan beberapa syarat. Perhatikan, adat boleh dilakukan pertama apabila tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tidak dianggap sebagai satu kewajiban, ada dianggap sebagai ibadah. Misal bermandi-mandi tadi, bolehlah bermandi-mandi, boleh apabila tidak melanggar syariat. Di dalam ruangan misal mandi 7 bulan, ada kalau mandi 7 bulan orang hamil, ada bolehlah dilakukan. Kalau tidak bertentangan dengan syariat kada mengapa, dan jangan dianggap satu kewajiban. Bila dianggap satu kewajiban berdosa. Misal bila kada bermandi-mandi ya kaina ngalih melahirkan, ini berdosa sudah itu. Boleh aja dilakukan mengikuti orang karena kebiasaan orang bermandi-mandi bila hamil 7 bulan. Mandinya di tempat yang tertutup, kada dilihat orang banyak, apalagi lain mahram. Yang kedua, bukan dianggap satu kewajiban. Bila dianggap satu kewajiban, haram. Yang ketujuh nih, nang bahambur baris kuning nih adat. Itu adat nang bertentangan dengan syariat. Mana syariatnya mubajir, baris dihambur, dijanari. Kalau biasa ayam mungkin kada memakan lagi nih tuh, hambur baris kuning adat, ganti aja nih tuh. Baris kuning kalau biasa ini adat tapi bertentangan dengan syariat. Mana bertentangannya? Mubazir. Mubazir. Jadi adat biasanya amunnya kada bahambur beres nih dimarahi keluarga. Tapi Allah kada senang orang mubazir. Nang mana nang dipilih? Pilih nang disenangi Allah. Jadi adat itu boleh dengan 2 syarat. Pertama, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tidak dianggap satu kewajiban, tidak dianggap ibadah. Sama kita mahaul, ma'arwah, itu kada boleh dianggap satu kewajiban. Ada kalau haul setiap tahun itu lain kewajiban. Nang menurun tanah sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, berapa lagi? 2 kali 7, 25, 40, 70, 100, 1000. Itu bukan satu kewajiban. Pertama, boleh dilakukan, karena ini termasuk adat. Dan di situ adat nang baik karena di dalam itu ada
sedekah, ada baca Quran, ada tahlil, semua nang baik-baik. Cuman kada boleh dianggap satu kewajiban. Seolah-olah wajib, bila kada dilakukan seolah-olah berdosa. Nah itu nang kada boleh, menganggap satu kewajiban itu kada boleh. Karena lain syariat nang dituntut sebagai kewajiban, lain satu kewajiban. Apakah lagi? Sampai berhutang-hutang, karena dipaksakan. Kenapa? Dianggap satu kewajiban. Padahal nang sunnah itu pertama-tama dahulu ahli keluarga. Makanya di dalam kitab-kitab, misal kayak di dalam kitab Syarah Sitin tentang sembahyang hadiah itu, nah itu pertama-tama itu kita ahli keluarganya disuruh di dalam hadis di situ. Kan disuruh bersedekah dahulu di situ, suruh bersedekah. Lam ya'ti alal mayyit, tidak mendatang atas mayit yang lebih bersengatan daripada malam pertama dia di dalam kubur. Perhamu mautakum bisadakah, maka kasih sayangilah orang yang mati di antara kalian dengan sedekah. Jadi disuruh kita bersedekah, pahalanya tujuannya sampai kepada siapa? Kepada si mayit. Kemudian jikalau kalian tidak memperdapati yang disedekahkan, fasalli rakaatain, maka salatlah 2 rakaat, kata Nabi. Dia baca di rakaat pertama itu, pertama Fatihah, ayat kursi, alhaqumut takatsur, apalagi qul huwallahu 11 kali. Maka ujar Nabi di dalam hadis itu, akan datang malaikat membawa hadiah yang yu'annisuhu, menghibur kepada si mayit. Nang disuruh tadi siapa? Pertama ahli keluarga. Disuruh bersedekah kalau mampu. Bila kada mampu nang disedekahkan kada ada, maka salatlah 2 rakaat, kata Nabi. Baca Fatihah, ayat kursi, alhaqumut takatsur, qul huwallahu 11 kali. Maka ujar Nabi ketika itu juga datang malaikat membawa hadiah yang menghibur kepada mayit yang ada di dalam kubur. Makanya kita menyebut sembahyang hadiah. Di dalam kitab-kitab fikih namanya salat anasul qabri. Makanya kada sah bila usallinya tuh usalli sunatal hadiah, kada sah itu. Karena kada ada dalilnya itu. Kita disuruh 2 rakaat di situ niatnya sunat mutlak. Usalli sunatan rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nang mengarani hadiah tuh kita usalli sunatal hadiah. Kenapa? Karena di dalam hadis tuh malaikat datang membawa hadiah. Yang kedua, yu'annisuhu, yang menghibur kepada orang yang ada di dalam kubur. Makanya disebut di dalam kitab fikih itu anasul qabri, yu'annisuhu, sembahyang anasul qabri. Jadi ada namanya anasul qabri, kita menyebut hadiah. Jadi sepakat ulama bila mengerjakan salat itu niatnya sunat mutlak. Bila sembahyangnya niat sunatal hadiah kada sah. Itu dalam kitab-kitab fikih itu. Jadi kalau hendak sembahyang sunat hadiah itu niatnya mutlak, usalli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Kada boleh ditambahi usalli sunatal hadiah. Karena kada ada dalil itu. Nabi menyuruh fasalli rakaatain, salat 2 rakaat, kata Nabi. Jadi ngarannya salat hadiah tuh kita nang mengarani. Nang mengarani salat anasul qabri, kita nang mengarani. Kada boleh juga usalli sunnata anasil qabri, kada boleh juga. Jadi sunat mutlak kayak ini tuh. Nang sudah bang, biar nang sudah kada tahu.
Nah sudah tahu, jangan lagi usolli sunatal hadiyah. Kalau dipaham lah. Dan sunat hadiah ini, sembahyang hadiah ini termasuk salat sunat la tusra'u fihal jamaah, yang tidak disyariatkan berjamaah. Ini sembahyang hadiah ini termasuk digolongkan sembahyang yang tidak disunatkan berjamaah. Artinya masing-masing. Seandainya dilakukan berjamaah sah, tapi kada dapat pahala jamaah, kok kada dapat. Kenapa? Kada disunatkan berjamaah. Sama duha, sembahyang duha. Sembahyang duha itu allati la tusra'u fihal jamaah, sembahyang yang kada disunatkan berjamaah, tapi bila dikerjakan berjamaah sah, tapi kada dapat pahala jamaah. Dan afdalnya sendirian, karena memang disyariatkan sendirian. Jadi misal sembahyang hadiah itu termasuk sembahyang yang kada disunatkan berjamaah. Artinya bila inya kada berjamaah afdal. Seandainya berjamaah sah, tapi kada dapat pahala jamaah karena kada disunatkan berjamaah. Di sini Bang berjamaah kah? Berjamaah. Nah, kada papan itu sah aja, cuma kada dapat pahala jamaah. Cuma bilanya sendiri-sendiri afdal. Karena allati la tusra'u fihal jamaah itu di dalam kitab Nihayatul Zain, di dalam kitab-kitab nang gana-gana itu dijelaskan. Jadi termasuk salat yang tidak disunatkan berjamaah sembahyang anasul kabri tadi, masing-masing aja. Namun sudah jadi adat kebiasaan biar aja. Cuma kada dapat pahala jemaahnya karena kada disunahkan berjamaah. Supaya apa namanya? Serasi kah? Nah, seragam, biar aja sudah. Cuma menhandak masing-masing baik lagi itu, karena afdalnya sendiri-sendiri. Jadi berkat kita menuntut ilmu, tahu artinya nang mana nang benar kita lakukan, nang mana nang abdal, nang mana nang kada abdal, tahu gara-gara kita menuntut ilmu. Sudah tahu terserah lagi. Sampai kah? La yurdil makhlukin bisukhti rabbil alamin. Dia tidak mencari keridaan makhluk dengan mengerjakan sesuatu yang dimurkai Tuhan. Ya'nasu bil wihdati wal infirat. Dia senang menyendiri dan bersendirian. Seorang murid itu senang sendirian. Ini lebih asyik masuk dengan Tuhan ketika sendiri. Wa yastauhisu min mukhalatatil ibad, dan dia risau gelisah daripada bercampur dengan hamba-hamba. Artinya bercampur dengan manusia, bergaul, ia risau. Kenapa? Mengganggu. Tapi ini kada berlaku kepada orang yang sudah arif billah. Orang arif billah di mana kayaknya? Ini tetap kada mendinding dia dari Allah. Sampai situ aja, tangguh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.